Halo Sobat Pijar, video ini akan membantu kamu untuk berlatih mengerjakan soal-soal tes potensi skolastik atau TPS, UTBK, SBMPTN, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas soal tentang pemahaman bacaan dan menulis. Perhatikan paragraf berikut ini. Pada soal kali ini, kita diminta untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam paragraf yang sudah disajikan. Untuk menjawabnya, kita harus fokus kepada kata yang diminta untuk di-cross-check, ya, kebenaran penulisannya, dan disesuaikan dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langsung kita lihat soalnya. Terdapat kata tercapai pada kalimat ke-16. Ya, kita lihat. Ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Pada kata tercapai, terdapat prefiks atau awalan ter dan kata dasar capai. Kata capai dalam KBBI memiliki arti raih, sampai, atau bisa juga lelah. Kemudian awalan ter memiliki fungsi untuk menyatakan kata kerja pasif yang tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Ya. Kemudian prefiks ter atau awalan ter memiliki makna sebagai berikut. Itu misalnya untuk menyatakan suatu kondisi, contohnya terawat, terkuak. Kemudian untuk menyatakan tingkatan, contohnya terbesar, tersayang, tertinggi, ya. Lalu juga untuk menyatakan perbuatan yang tidak disengaja, misalnya terjatuh, tersandung, ya, tersakiti. Kemudian menyatakan kondisi yang dapat atau tidak dapat contohnya terbaca, terekam. Menyatakan situasi yang terjadi tiba-tiba, ya, contohnya terkejut, terbangun, teringat. Lalu terakhir, prefiks ter memiliki makna untuk menyatakan subjek pelaku, contohnya tersangka, terdakwa, terpidana. Kita lihat kalimatnya ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Jika kita sesuaikan dengan makna prefiks ter, maka kalimat ini tidak sesuai, ya. Kita lihat opsi jawaban A. Ini jawabannya salah karena penulisan awalnya tidak tepat, ya. Kita lihat di opsi B. Dicapai, ada kata dicapai. Pada opsi ini kata capai memakai awalan di. Nah, awalan di ini merupakan pembentuk kata kerja, ya, atau verba yang dikenai suatu tindakan. Prefiks di berfungsi membentuk kata kerja dan menunjukkan tindakan pasif, di mana tindakan atau objek tindakan adalah fokus utama dalam kalimat itu dan bukan pelaku. Fungsi afiks di, ya, hanya mempunyai satu fungsi, yaitu membentuk kata pasif, sedangkan maknanya adalah menyatakan suatu tindakan pasif. Kita lihat kalimatnya, ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Jika kita sesuaikan dengan menggunakan prefiks di, kalimatnya akan menjadi berterima. Jadi ada 3 tujuan yang ingin dicapai selama pelaksanaan FLS. Pada kalimat ini prefiks di berfungsi membentuk kata kerja dan menunjukkan tindakan pasif, di mana tindakan atau objek tindakan adalah fokus utama dalam kalimat itu, yakni tujuan yang ingin dicapai selama pelaksanaan FLS. Jadi opsi B ini benar, ya. Kita buktikan. Selanjutnya kita lihat opsi C. Ada kata mencapai. Pada opsi ini kata capai memakai awalan me. Awalnya merupakan imbuhan me sebetulnya, yang mana telah mengalami penambahan fonem. Menjadi men itu apabila diikuti dengan kata dasar berawalan huruf C, D, J, T, dan Z. Contoh, misalnya cari menjadi mencari, coba menjadi mencoba, dukung menjadi mendukung, dorong menjadi mendorong. Nah, lalu ada ini, jerat menjadi menjerat, jahit menjadi menjahit. Kemudian selanjutnya, kata mencapai dalam KBBI berarti menyampaikan, ya, maksud, tujuan, cita-cita, dan sebagainya. Kita lihat kalimatnya, ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Jika kita sesuaikan dengan menggunakan prefiks me, kalimatnya akan menjadi tidak berterima. Jadi ada 3 tujuan yang ingin mencapai selama pelaksanaan FLS karena kesalahan penggunaan awalan me tersebut. Merubah makna yang seharusnya. Berfungsi membentuk kata kerja dan menunjukkan tindakan pasif. Jadi jawaban C ini salah, ya. Kita lihat opsi D. Capaian. Ada kata pencapaian. Pada opsi ini kata capai memakai akhiran an. Salah satu fungsi akhiran an ini yaitu sebagai pembentuk nomina, hasil tindakan. Sementara arti capaian menurut KBBI artinya hasil mencapai. Kita lihat kalimatnya. Ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Jika diganti dengan capaian, kalimatnya akan menjadi tidak berterima, ya. Bunyinya ada 3 tujuan yang ingin capaian selama pelaksanaan FLS. Ini tidak berterima karena kesalahan penggunaan akhiran an tersebut. Makna kalimat akan menjadi tidak padu. Jadi jawaban D ini jelas salah juga. Kita buktikan terakhir, kita lihat opsi pilihan E. Di opsi E,
itu hanya ada kata capai. Pada opsi ini kata capai tidak dikenai imbuhan ya. Coba kita lihat kalimatnya. Ada 3 tujuan yang ingin tercapai selama pelaksanaan FLS. Jika kita ganti dengan kata capai, kalimatnya akan menjadi tidak berterima juga. Kalimatnya jadi ada 3 tujuan yang ingin capai selama pelaksanaan FLS. Nah ini otomatis maknanya akan menjadi tidak padu. Jadi jawaban A ini juga salah. Oke, selesai sudah pembahasan di soal kali ini, dan jawaban yang tepat itu ada di opsi B ya. Oke, demikian. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembahasan soal lainnya.